Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oktarina Permatasari, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung 2022. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang analisis isu strategis di unit kerja yang saya tempati. Apa itu isu strategis? Isu strategis merupakan sebuah kondisi atau perkembangan atau peristiwa atau tren yang berkenaan dengan lingkungan organisasi dan berdampak terhadap kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan serta strategi-strategi organisasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas isu strategis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Sebelumnya, kita lihat dulu seperti apa sih Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Isu strategis di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yaitu belum maksimalnya pelayanan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kelompok rentan dan penyandang disabilitas yang termasuk di dalam kelompok rentan yaitu orang lanjut usia, anak-anak, dan perempuan hamil. Berikut adalah gambaran kondisi saat ini tentang sarana dan prasarana di Pengadilan Negeri Jakarta Barat bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Dapat kita lihat, terdapat kursi khusus penyandang disabilitas, tempat untuk kursi roda, dan arena bermain anak. Selanjutnya, terdapat kamar mandi khusus disabilitas, jalan untuk kursi roda, dan tempat parkir khusus. Selanjutnya, saya akan melakukan identifikasi penyebab masalah dari isu yang kita angkat sebelumnya, yaitu belum maksimalnya pelayanan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Hal ini karena terdapat masalah kurangnya perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana bagi kaum rentan dan penyandang disabilitas yang disebabkan oleh 1. Tidak dijaganya sarana dan prasarana. Misalnya, kurang dijaganya kebersihan toilet khusus penyandang disabilitas. 2. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk tidak menggunakan sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi kaum rentan dan penyandang disabilitas. Misalnya, masih ada masyarakat umum yang duduk di kursi khusus disabilitas atau menggunakan toilet khusus disabilitas. Yang ketiga, tidak adanya tindakan tegas bagi orang-orang yang melanggar. Analisis isu SWOT adalah sebagai berikut. Kekuatan A. Sudah adanya kesadaran mengenai perlunya perhatian terhadap kaum rentan dan penyandang disabilitas Pengadilan Negeri Jakarta Barat. B. Sudah tersedia sarana dan prasarana bagi kaum rentan dan penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kelemahan A. Kurangnya pengawasan terhadap sarana dan prasarana yang ada. B. Kurangnya tindakan bagi masyarakat umum yang suka menggunakan fasilitas penyandang disabilitas. Peluangnya A. Terbukanya kesempatan petugas pengadilan untuk memberikan pelayanan prima di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. B. Terbentuknya kesempatan ASN untuk menerapkan core value berakhlak. Tantangan A. Masih ada orang yang menganggap remeh pemberian pelayanan kepada kaum rentan dan penyandang disabilitas. B. Keterbatasan waktu, dana, dan SDM dalam pengelolaan sarana dan prasarana bagi kaum rentan dan penyandang disabilitas.
Dampak Pengadilan Negeri Jakarta Barat sebenarnya telah memiliki dan menyediakan sarana dan prasarana bagi kaum rentan dan disabilitas. Contohnya, kursi khusus untuk penyandang disabilitas di ruang tunggu PTSP dan ruang tunggu sidang. Jalur khusus kursi roda, tempat parkir khusus disabilitas, dan toilet khusus disabilitas. Namun, karena kurang terjaganya kebersihan dan kurangnya kesadaran masyarakat umum untuk tidak menggunakan fasilitas bagi penyandang disabilitas, maka muncullah banyak ketidaknyamanan yang pada akhirnya akan menimbulkan dampak tidak maksimalnya pelayanan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Gagasan kreatif yang saya sarankan diharapkan dapat mencerminkan core value ASN dari aspek adaptif dan kolaboratif. Sebelum itu, saya akan menjelaskan sedikit tentang aspek adaptif dan kolaboratif. Adaptif memiliki panduan perilaku. 1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. 2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. 3. Bertindak proaktif. Sedangkan kolaboratif memiliki panduan perilaku. 1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. 2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. 3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Selanjutnya, gagasan kreatif dari aspek adaptif menurut saya yaitu 1. Dapat berinovasi dengan memanfaatkan media sosial atau channel YouTube dengan membuat video berisi informasi mengenai pelayanan-pelayanan yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara lengkap. Sehingga informasi tentang Pengadilan Negeri Jakarta Barat dapat diakses dengan mudah oleh khalayak ramai, termasuk para kaum rentan dan penyandang disabilitas. Selanjutnya, gagasan kreatif dari aspek kolaboratif dapat dilakukan dengan 1. Petugas dan masyarakat umum saling mengingatkan untuk tidak menggunakan fasilitas yang khusus diperuntukkan bagi kaum rentan dan penyandang disabilitas. 2. Dilakukan secara berkala pengawasan terhadap kebersihan dan kelayakan sarana dan prasarana bagi kaum rentan dan penyandang disabilitas di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. 3. Menambah sarana dan prasarana bagi kaum rentan dan penyandang disabilitas, misalnya dengan menambah kursi di ruang tunggu PTSP dan ruang tunggu sidang. Sekian video dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.